Kejaksaan Negeri Landak, Kalimantan Barat menangani laporan dugaan tindak korupsi dana desa di Desa Sebangki. Dugaan tindak korupsi dana desa tersebut dilaporkan oleh masyarakat dan Ormas GNPK RI. Masyarakat melaporkan dugaan tindak korupsi karena minimnya pembangunan wilayah tersebut. Tak hanya itu, laporan juga dipengaruhi tidak transparan pengelolaan dana desa Sebangki selama 3 periode masa jabatan kepala desa. Masyarakat yang merasa kecewa akhirnya melaporkan oknum Kades Sebangki ke Kejari Landak. Tidak nyampe 100, diameternya setengah meter lebar. Anggaran dana desa itu kurang lebih 80 lebih jutanya. Yang ada lain-lain 1, 2, 3. 3 yang tak berfungsi. Yang 3 yang besar itu depan rumah dia itulah. 3 tidak berfungsi, Tidak. Terus yang berfungsi 4. 4. Semuanya ada 7 MCK. Jalan ada 4. 4. Selain itu Pak, pembangunannya apa lagi Pak? Tidak ada. Tidak ada lagi. Tidak ada. Itu selama 3 periode Pak ya? Iya, hanya kantor desa itu aja sama PAU. Di situ ada. Jadi dasar itu warga, Bapak merasa kecewa gitu ya? Sangat kecewa kalau dilihat pembangunan selama 3 periode. Dan harapannya? Ya harapannya kalau bisa memang diproses, karena ada satu kepala desa di sini, Desa Sungai Sega, itu 300 juta deh, udah 3 tahun tuh tidak keluar, ditahan di lembaga Landak sana. Ini tahu nggak Pak anggarannya Pak berapa desa sini Pak? 1, berapa itu yang saya tidak tahu Pak. Oh tapi di atas 1 miliar ya? 1 miliar Di atas 1 miliar, 1,5 enggak salah. Per tahun? per tahun. Berarti kalau dikalikan 3 periode kan 15 tahun itu Pak ya? Iya, Lumayan duit juga tuh. iya makanya itu. Jadi dengan dana sekian belas miliar, pembangunannya hanya sedikit yang Bapak lihat gitu ya? Hanya itu ya yang kita lihat. Itu yang membuat Bapak kecewa Iya. Pak ya? Kalau dia punya rumah, saya dengar kayak anggota dewan di Pontianak. Pihak kejaksaan sudah memanggil beberapa orang termasuk kepala desa untuk dimintai keterangan. Kejaksaan Negeri Landak juga telah lakukan peninjauan di lapangan terkait proyek pekerjaan tahun 2019 hingga 2023 memakai dana desa. Saya menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi Desa Sebangki, Pak. Dari pelapor itu melalui surat tertulis tanggal 20 September 2024. Kemudian kami menerima laporan tersebut tanggal 23 September dan disposisi ke bidang khusus untuk menindaklanjuti disposisi tertanggal 26 September 2024 Pak. Jadi terkait laporan tersebut kami sudah melakukan pra penyelidikan terkait kasus ini. Kami telah mewawancarai dari pemerintah desa sebanyak 3 orang. Yang pertama dari kepala desa, kemudian dari sekretaris desa, kemudian kaur keuangan dan ketua BPD, Pak. Nah, dari hasil wawancara itu kita sudah menemukan beberapa keterangan-keterangan yang kita sinkronkan dengan keterangan pelapor. Yang mana keterangan pelapor ada 4 dugaan pekerjaan yang menjadi permasalahannya. Nah, terkait hasil penyelidikannya memang untuk saat ini belum bisa kita sampaikan karena sesuai dengan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Pasal 41, jadi diberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum selama 30 hari untuk mencari jawaban atau melaporkan terkait laporan tersebut. Kemudian hari Jumat kemarin, tanggal berapa ya? Hari Jumat kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan lapangan ke Sebangki, kemudian kita melakukan wawancara juga dengan ketua RT Dusun Sebangki dan ketua RT yang ada di Dusun Sebangki juga, ketua RT lainnya. Kemudian selanjutnya setelah kita mewawancarai bertempat di lapangan di kantor desa Sebangki, kemudian selanjutnya kita turun ke lokasi, 4 lokasi tersebut, melihat
apakah melihat pekerjaan, yang pertama pekerjaan apa ya, ada 4 pekerjaan ya yang kita lihat, jalan, kemudian jalan penghubung, pembuatan MCK dan pembuatan jalan tani. Jadi kita juga sudah melakukan pengamatan lapangan, kita ukur juga jalannya, lebarnya, kemudian MCK-nya bagaimana. Nah, untuk hasilnya seperti apa ya, kita harus mensinkronkan lagi dengan APBD Desa Sebangki, yang mana 4 kegiatan ini bersumber dari anggaran dana desa tahun 2019 sampai dengan 2023. Nah, untuk meminta APBD tersebut kita juga sedang mengupayakan APBD itu kita dapatkan. Untuk sementara prosesnya demikian, Pak. Sampai saat ini, kasusnya masih berlanjut dan ditangani serius oleh Kejari Landak.